Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani merupakan salah seorang waliullah yang memiliki gelar Sultanul Aulia atau raja dari seluruh para wali. Hal tersebut termaktub dalam kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah. Kitab tersebut berisi tentang wejangan-wejangan para ulama, wali, habaib dan termasuk kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani saat memperoleh gelar tersebut. Di waktu menimba ilmu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berteman dengan dua orang yang bisa dibilang cukup cerdas dan pandai, yaitu Ibnu Saqo dan Ibnu Abi Asrun. Pertemanan itu berlanjut hingga mereka bertiga ingin mengunjungi seorang wali berpangkat wali Al-Ghaus. Rumah wali tersebut cukup jauh dari hiruk-pikuk keramaian kota, atau mungkin juga lebih tepatnya bisa dikatakan sangat pelosok sekali. Akan tetapi keinginan mereka untuk bertemu sang wali tidak terhalang walau jarak yang demikian jauh, dan sudah barang tentu kunjungan mereka tak lepas dari maksud dan tujuan. Dalam perjalanan mereka saling bertanya satu sama lain terkait tujuan dan niat masing-masing. Dengan polosnya Ibnu Abi Asrun memulai pertanyaan kepada Ibnu Saqo. "Hei Saqo, kamu mau apa bertemu wali itu?" "Aku akan mengajukan sebuah pertanyaan yang begitu sulit hingga ia bingung dan tidak mampu untuk menjawabnya. Aku ini kan orang cerdas, jadi sudah sepatutnya menguji kedalaman ilmu seorang wali," jawabnya. Tak menunggu lama, Ibnu Abi Asrun pun mengatakan maksudnya. "Kalau aku ingin bertanya tentang sesuatu yang aku yakin dia tidak mampu untuk menjawabnya," tuturnya. Pada hakikatnya, tujuan dari keduanya sama, yakni ingin menguji ketinggian ilmu dari seorang wali. Mungkin karena Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak segera mengutarakan niatnya, akhirnya mereka berdua bertanya, "Qadir, kamu mau mengajukan pertanyaan seperti kami atau ada hal lain?" "Saya tidak mau bertanya apa-apa," jawab Syekh Abdul Qadir. Lalu mereka pun bertanya lagi, "Terus kamu ini mau apa? Hanya mau mengikuti kami?" "Saya itu tidak punya pertanyaan yang mau diajukan. Saya hanya ingin sowan saja dan mengharap berkah darinya. Itu saja cukup. Karena orang seperti ini biasanya hanya disebutkan dengan kekasihnya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala," jelas Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dari dialog mereka, kita sudah bisa melihat sifat dan sikap mereka terhadap kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Kesombongan dan rendah diri manusia juga bisa diukur dengan sebuah perkataan. Kesombongan terhadap orang lain terjadi ketika kita memposisikan diri kita lebih tinggi atau lebih hebat daripada orang lain. Sementara orang yang rendah hati tetap memposisikan dirinya sebagai penerima anugerah ilahi yang tidak sempurna dan lemah. Dia merasa memperoleh segala sesuatunya karena karunia Allah, bukan karena kegagahan dan kehebatannya. Sesampainya di kediaman wali Al-Ghaus, mereka mengetuk pintu rumahnya. Tapi sang wali tak kunjung membuka pintu. Malahan ia memperlambat jalannya. Kemudian wali tersebut keluar dalam keadaan marah seraya bertanya, "Siapa di antara kalian yang bernama Ibnu Saqo?" "Saya, wahai Syekh," jawab Ibnu Saqo. Tak banyak bicara, wali itu pun langsung menebak pertanyaan Ibnu Saqo dan langsung memberikan jawabannya secara detail. Begitu pula dengan pertanyaan dan jawaban Ibnu Abi Asrun, dan langsung mengusir mereka berdua dari hadapannya. Sebelum mereka berdua beranjak dari kediamannya, wali itu ternyata mengkasyaf atau membaca lewat batin mereka berdua dengan karomahnya. "Hai Ibnu Saqo, dalam pandangan batinku aku melihat ada api kekufuran yang menyala dalam tulang rusukmu, dan kamu Ibnu Abi Asrun, sesungguhnya aku melihat dunia berjatuhan menimpa tubuhmu." Sampai pada giliran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wali Al-Ghaus hanya memandang sekujur tubuhnya, dan tak lama kemudian ia pun berkata, "Wahai anakku Abdul Qadir, aku tahu tujuan kamu ke sini hanya ingin berkah dariku, dan insya Allah tujuan baikmu akan tercapai." Sebelum menyuruh pergi Abdul Qadir, ia berkata, "Aku melihat kamu berkata padaku, kakiku ini berada di leher seluruh para wali di dunia ini. Sekarang pergilah anakku." Selang beberapa hari dari kejadian aneh itu, Ibnu Saqo dipanggil oleh raja di negerinya dan diperintahkan untuk pergi menemui ulama Nasrani agar ia berdebat dengan para ulama pentolan-pentolan Nasrani. Dalam perjalanan menuju ulama Nasrani ini, ia bertemu dengan seorang gadis cantik keturunan Nasrani dan jatuh cinta kepadanya. Namun hubungan cinta mereka berdua tidak direstui. Tanpa pikir panjang, akhirnya dia menemui ayahnya dan menyampaikan bahwa dia sungguh mencintainya dan siap berkorban apapun. Akhirnya terbukti perkataan wali Al-Ghaus tadi bahwa ada api yang menyala dalam tulang rusuknya,
Dan benar, ia telah menggadaikan agamanya dengan agama Nasrani. Sedangkan Ibnu Abi Asrun diberi jabatan oleh raja di negerinya untuk mengurusi harta wakaf dan sedekah, dan jabatan itu datang terus-menerus dari seluruh penjuru kota tersebut. Kemudian dia sadar bahwa ini merupakan doa dari Wali Al-Ghaus. Sementara Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mendapatkan makom tertinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat sikap rendah dirinya kepada seorang wali, dan beliau diangkat menjadi raja dari seluruh para wali di muka bumi ini. Pada saat mengajar muridnya, dia pun berkata seperti apa yang dikatakan Wali Al-Ghaus. Kakiku ini berada di atas lehernya seluruh para wali, dan perkataannya ini didengar oleh seluruh wali di penjuru dunia. Lalu mereka berikrar, Sami'na wa ata'na, kami mendengarkan dan kami mentaati. Ada sedikit hikmah yang bisa kita ambil pelajaran dari kejadian ini, bahwa siapapun kita tidaklah pantas mengedepankan kelebihan, karena di atas langit masih ada langit. Sikap rendah diri haruslah menjadi prioritas utama setiap manusia, mengingat ilmu tidak lebih diutamakan daripada akhlak. Sebagaimana perkataan Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, Al-adab qabla al-ilmi, adab lebih didahulukan daripada ilmu. Tiada rasa bosan dalam mengulang kisah teladan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, karena setiap cerita tentang beliau selalu mengingatkan kita pada pentingnya ketekunan, akhlak mulia dan kedekatan kepada Allah. Kisahnya adalah sumber inspirasi yang tiada henti, mengajak kita untuk terus belajar dan memperbaiki diri dalam setiap langkah kehidupan. Salah satunya adalah kejujuran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kisah ini berawal ketika Syekh Abdul Qadir Jailani masih muda. Ketika itu beliau sedang menggembalakan unta di gurun, dan atas kekuasaan Allah, unta yang sedang digembalakannya bicara kepada beliau, "Hai Abdul Qadir, engkau diciptakan Allah bukan untuk menjadi seorang penggembala." Dan Abdul Qadir Jailani pun merasa heran dengan kejadian itu. Lalu dia pun memberitahukan kepada ibunya kejadian yang dialaminya itu. Singkatnya, Abdul Qadir Jailani meminta izin kepada ibunya untuk menuntut ilmu agama ke Baghdad. Mendengar niat anaknya ini, ibunya pun merasa senang dan mengizinkannya untuk menimba ilmu agama kepada ulama-ulama besar di Baghdad. Ibunya pun berpesan pada anaknya, "Wahai Abdul Qadir, ibu meminta kepada kamu untuk berlaku jujur dalam tindakan dan ucapan selama kamu menimba ilmu di sana. Dan ibu memberikan bekal kepada kamu warisan dari ayahmu uang sebanyak 200 dinar untuk bekal kamu selama kamu di sana. Apabila nanti ada rombongan penguasa yang akan pergi ke sana, alangkah baiknya kamu ikut rombongan itu." Abdul Qadir pun pergi dengan ridho ibunya. Di tengah perjalanan, ada sekelompok gerombolan perampok yang menghadang rombongan Syekh Abdul Qadir dan para pengusaha. Kelompok gerombolan ini terkenal bengis dan sadis. Satu persatu harta yang dibawa para rombongan pun dirampas. Pada saat perampok mendekati Abdul Qadir, ia pun bertanya kepada Abdul Qadir, "Hai anak muda, harta apa yang kamu miliki?" Abdul Qadir pun menjawab, "Aku punya uang 200 dinar yang kusimpan di bawah ketiak." Anehnya, orang yang bertanya tadi malah tertawa dan tidak percaya. Beliau pun disuruh pergi dan bertemu lagi dengan anggota perampok yang lain. Ia ditanya lagi seperti pertanyaan tadi, dan orang ini pun tidak mempercayainya. Pada akhirnya, kepala perampoknya mendengar bahwa ada anak muda yang mengaku memiliki harta 200 dinar tapi tidak ada yang percaya. Disuruhlah Abdul Qadir untuk menghadap kepada kepala perampok tersebut. Kepala rampok tadi menanyakan pertanyaan sama dengan anak buahnya. Abdul Qadir menjawab dengan jawaban yang sama dan membuktikan bahwa dia memang memiliki uang 200 dinar. Ketika melihat kebenaran dan kejujuran dengan anak muda ini, yakni Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, para perampok itu kaget dan tercengang. Dia pun bertanya kepada beliau, "Mengapa engkau mau berkata jujur, padahal dalam situasi serba susah begini?" Abdul Qadir menjawab, "Saya tidak ingin melanggar janji saya pada ibu saya, dan saya tidak ingin membuat ibu saya merasa kecewa." Kepala perampok tersebut pun menanyakan kembali, "Memang kamu telah berjanji apa kepada ibumu? Padahal ibumu tidak akan mengetahuinya." Lalu Abdul Qadir menjawab, "Ibu saya mewasiatkan kepada saya untuk berlaku jujur dalam bertingkah laku dan berbicara, walau dalam keadaan apapun." Sejenak, kepala rampok itu tertegun dengan jawaban Abdul Qadir itu. Ia lalu berkata, "Sungguh engkau sangat berbakti pada ibumu, dan engkau pun bukan orang sembarangan." Kemudian kepala perampok itu menyerahkan kembali uang itu pada Abdul Qadir dan melepaskannya pergi. Karena ketauladanan dan kejujurannya, kepala perampok itu pun bertaubat di hadapan Syekh Abdul Qadir.
Ia berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang dilarang Allah dan merugikan banyak orang, dan hasil rampokannya pun dikembalikan kepada pemiliknya. Konon sejak saat itu sang rampok menjadi insaf dan membubarkan gerombolannya. Diriwayatkan bahwa pada suatu pagi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani hampir terluput untuk sholat subuh. Tiba-tiba ada seekor kucing datang ke sisi beliau yang sedang nyenyak tidur, lalu menggerakkan badannya sehingga Syekh Abdul Qadir Jailani pun terjaga dari tidurnya. Menyadari beliau telah kesiangan, beliau segera berwudu dan mendirikan sholat subuh pagi itu. Setelah selesai sholat, beliau memandang kucing yang menggerakkannya saat tidur tadi. Dengan kekuatan mata batinnya, beliau dapat mengenali bahwa kucing itu sebenarnya syaitan. Hal ini menjadi tanda tanya kepadanya, karena sebagai syaitan, mengapa sanggup menggerakkannya untuk mengerjakan sholat? Beliau bertanya, "Aku kenal kamu adalah syaitan, tetapi mengapa kamu membangunkan aku agar aku sholat subuh?" Kucing itu menjawab, "Kamu adalah seorang yang terkenal taat dan bijak seperti mana yang rekan-rekan syaitanku memberitahuku. Oleh karena engkau telah mengenali diriku, aku akan jelaskan kepadamu." Kucing tersebut menyambung, "Aku tahu jika kamu tertinggal sholat fardu, kamu akan melakukan 100 rakaat sholat lagi sebagai penebus dosamu. Jadi aku bangunkan kamu supaya kamu hanya dapat pahala 2 rakaat. Pada suatu malam ketika beliau sedang bermunajat kepada Allah, muncullah seberkas cahaya terang. Bersamaan dengan itu terdengar suara, "Wahai Abdul Qadir, telah kuterima ketaatanmu dan segala pengabdian dan penghambaanmu. Maka mulai hari ini kuhalalkan segala yang haram dan kubebaskan kau segala macam ibadah." Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengambil sandalnya dan melemparkannya ke cahaya tersebut dan menghardik, "Pergilah kau setan laknatullah." Cahaya itu hilang, lalu terdengar suara, "Dari manakah kau tahu aku adalah setan?" Syekh Abdul Qadir menjawab, "Aku tahu kau setan adalah dari ucapanmu. Kau berkata telah menghalalkan yang haram dan membebaskanku dari syariat. Sedangkan Nabi Muhammad SAW yang merupakan kekasih Allah saja masih menjalankan syariat dan mengharamkan yang haram." Setan berkata lagi, "Sungguh keluasan ilmumu telah menyelamatkanmu." Syekh Abdul Qadir berkata, "Pergilah kau setan laknatullah. Aku selamat karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena keluasan ilmuku." Menurut Syekh Ja'far Al-Barzanji, sebagaimana yang dijelaskan dalam karangannya yang berjudul Al-Lujjain Ad-Dani, dikatakan, di antara karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sewaktu duduk untuk berwudu, tiba-tiba burung pipit mengotori bajunya. Sontak ia menongak, dan seketika burung pipit yang mengotorinya jatuh mati. Lalu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mencuci bajunya, lalu menyedekahkan bajunya untuk burung pipit yang mati itu. Ucapnya, "Jika aku bersalah, maka ini adalah kafaratnya atau pelebur dosanya." Di antara karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah dikisahkan bahwa seorang wanita mendatangi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan membawa putranya agar ia belajar dan mengabdi pada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan agar Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menuntunnya. Lalu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyuruhnya untuk mujahadah atau melawan hawa nafsu dan suluk menempuh sebagaimana para salaf menjalani. Satu hari, ibu itu menjumpai putranya menjadi sangat kurus. Ia melihatnya makan roti kasar. Lalu, tatkala ia masuk untuk menemui Syekh Abdul Qadir, ia melihat di hadapan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wadah yang berisi tulang belulang ayam jantan yang baru dijilati oleh Syekh Abdul Qadir. Si ibu pun marah dan menanyakan hal itu. Lalu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani meletakkan tangannya pada tulang belulang itu. Lalu ucap Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, "Berdirilah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menghidupkan tulang belulang tatkala remuk." Tulang ayam itu pun berdiri menjadi ayam. Ucap Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, "Jika anakmu sudah dapat seperti ini, ia boleh makan apapun yang ia kehendaki." Syekh Ja'far Al-Barzanji mengisahkan ada seekor burung Raja Wali kebetulan terbang di majelis Syekh Abdul Qadir Al-Jailani saat angin tertiup kencang. Suara mengauk burung itu cukup mengganggu yang hadir. Lalu ucap Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, "Wahai angin, ambillah kepalanya." Seketika itu juga burung itu jatuh terkapar dengan kepala terputus. Lalu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani turun dari kursinya, mengambil burung itu dengan tangannya, memasangkan kepala pada badannya seraya mengucapkan basmalah. Burung itu pun hidup kembali dan terbang dengan sempurna. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat kejadian ini semua mata yang hadir dapat menyaksikan. Di antara karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sebagaimana diceritakan oleh Abu Muhammad Utsman As-Sayrafi dan Abu Muhammad Abdul Haq Al-Harimi radhiyallahu anhum, beliau mengucapkan,
Kami berada di hadapan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam salah satu pengajian di madrasahnya. Saat itu bertepatan hari Ahad 3 Safar 555 Hijriah. Kami melihat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berwudu dengan memakai terompahnya lalu sholat 2 rakaat. Dan dikisahkan suatu waktu beliau kedatangan seorang lelaki dari Asfihan untuk mengadukan perihal budak perempuan yang telah ia merdekakan. Budak itu seringkali tidak sadar. Ia telah mendatangi para tabib, dukun, dan paranormal. Kenyataannya sakit itu tidak juga hilang. Lalu beliau mengucapkan, yang mengganggu perempuan saya itu adalah jin dari jurang Sarandip atau Sri Lanka yang bernama Khonis. Jika ia tidak sadar lagi, bisikkan di telinganya, wahai Khonis, Abdul Qadir Al-Jailani yang mukim di Baghdad berkata pada kamu, jangan kembali, kau akan mati jika kembali. Laki-laki itu pun kembali dan tidak pernah datang lagi selama 20 tahun. Saat ia datang lagi 20 tahun berikutnya ketika ia ditanya perihal budak perempuannya, ia pun bercerita bahwa setelah menjalani apa yang diperintah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, jin itu pun tidak pernah kembali hingga saat sekarang ini. Dikisahkan suatu hari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan beberapa murid-muridnya sedang dalam perjalanan di padang pasir dengan telanjang kaki. Saat itu bulan Ramadan dan padang pasirnya sangat panas. Beliau mengatakan, aku sangat haus dan luar biasa lelahnya. Murid-muridku berjalan di depanku, tiba-tiba awan muncul di atas kami, seperti sebuah payung yang melindungi kami dari panasnya matahari. Di depan kami muncul mata air yang memancar dan sebuah pohon kurma yang syarat dengan buah yang masak. Akhirnya datanglah sinar berbentuk bulat, lebih terang dari matahari dan berdiri berlawanan dengan arah matahari. Dia berkata, wahai para murid Abdul Qadir, aku adalah Tuhan kalian. Makan dan minumlah karena telah aku halalkan bagi kalian apa yang aku haramkan bagi orang lain. Murid-muridku yang berada di depanku berlari ke arah mata air itu untuk meminumnya dan ke arah pohon kurma untuk dimakannya. Aku berteriak kepada mereka untuk berhenti, dan aku putar kepalaku ke arah suara itu dan berteriak. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Awan, sinar, mata air, dan pohon kurma semuanya hilang. Iblis berdiri di hadapan kami dalam rupanya yang paling buruk. Dia bertanya, bagaimana kamu tahu bahwa itu aku? Aku katakan pada iblis yang terkutuk yang telah dikeluarkan Allah dari rahmatnya. Firman Allah bukan dalam bentuk suara yang dapat didengar oleh telinga ataupun datang dari luar. Lebih lagi aku tahu bahwa hukum Allah tetap dan ditujukan kepada semua. Allah tidak akan mengubahnya ataupun membuat yang haram menjadi halal bagi siapa yang dikasihinya. Mendengar ini, iblis berusaha menggodanya lagi dengan memujinya. Wahai Abdul Qadir, katanya, aku telah membodohi 70 nabi dengan tipuan ini. Pengetahuanmu begitu luas dan kebijakanmu lebih besar daripada nabi-nabi itu. Kemudian menunjuk kepada murid-muridku, dia melanjutkan, hanya sekian banyak orang-orang bodoh saja yang menjadi pengikutmu. Seluruh dunia harusnya mengikutimu karena kamu sebaik seorang nabi. Aku mengatakan, aku berlindung darimu kepada Tuhanku yang maha mendengar dan maha mengetahui, karena bukanlah pengetahuanku ataupun kebijakanku yang menyelamatkan aku darimu, tetapi hanya dengan rahmat dari Tuhanku. Jumlah karomah yang dimiliki oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani banyak sekali. Syekh Abil Abbas Ahmad ibni Muhammad ibni Ahmad Al-Uraisi Al-Jili menyatakan, pada suatu hari aku telah menghadiri majelis Syekh Abdul Qadir Al-Jailani beserta murid-muridnya yang lain. Tiba-tiba muncul seekor ular besar di pangkuan Syekh. Maka orang ramai yang hadir di majelis itu pun berlari tunggang langgang ketakutan. Tetapi Syekh Al-Jailani hanya duduk dengan tenang saja. Kemudian ular itu pun masuk ke dalam baju Syekh dan telah merayap-rayap di badannya. Setelah itu, ular itu telah naik pula ke lehernya. Namun, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani masih tetap tenang dan tidak berubah keadaan duduknya. Setelah beberapa waktu berlalu, turunlah ular itu dari badan Syekh dan ia telah seperti bicara dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Setelah itu, ular itu pun gaib atau menghilang. Kami pun bertanya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tentang apa yang telah dipertuturkan oleh ular itu. Menurut beliau, ular itu telah berkata bahwa dia telah menguji wali-wali Allah yang lain, tetapi dia tidak pernah bertemu dengan seorang pun yang setenang dan sehebat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Telah diceritakan di dalam sebuah riwayat, pada suatu hari di dalam tahun 537 Hijriah, seorang lelaki dari kota Baghdad
Dikatakan oleh setengah perawi bahwa lelaki itu bernama Abu Sa'id Abdullah bin Ahmad bin Ali bin Muhammad al-Baghdadi. Ia datang bertemu dengan Syekh Abdul Qadir al-Jailani. Ia berkata bahwa dia mempunyai seorang anak dara cantik berumur 16 tahun bernama Fatimah. Anak daranya itu telah diculik dari atas anjung rumahnya oleh seorang jin. Maka Syekh Abdul Qadir al-Jailani pun menyuruh lelaki itu pergi pada malam hari itu juga ke suatu tempat bekas rumah roboh di satu kawasan lama di kota Baghdad bernama Al-Karhi. Carilah bonggol yang kelima dan duduklah di situ. Kemudian gariskan satu bulatan sekelilingmu di atas tanah. Kala engkau membuat garisan, ucapkanlah Bismillah dan di atas niat Syekh Abdul Qadir al-Jailani. Apabila malam telah gelap, engkau akan didatangi oleh beberapa kumpulan jin dengan berbagai-bagai rupa dan bentuk. Janganlah engkau takut. Apabila waktu hampir terbit fajar, akan datang pula Raja Jin dengan segala angkatannya yang besar. Dia akan bertanya hajatmu. Katakan kepadanya yang aku telah menyuruh engkau datang bertemu dengannya. Kemudian ceritakanlah kepadanya tentang kejadian yang telah menimpa anak perempuan itu. Lelaki itu pun pergi ke tempat itu dan melaksanakan arahan dari Syekh Abdul Qadir al-Jailani itu. Beberapa waktu kemudian datanglah jin-jin yang coba menakut-nakuti lelaki itu. Tetapi jin-jin itu tidak berkuasa untuk melintasi garis bulatan itu. Jin-jin itu datang secara bergiliran dan akhirnya datanglah Raja Jin yang sedang menunggang seekor kuda dan telah disertai oleh satu angkatan yang besar dan hebat rupanya. Raja Jin itu telah memberhentikan kudanya di luar garis bulatan itu dan telah bertanya kepada lelaki itu, "Wahai manusia, apakah hajatmu?" Lelaki itu menjawab, "Aku telah disuruh oleh Syekh Abdul Qadir al-Jailani untuk bertemu denganmu." Begitu mendengar nama Syekh Abdul Qadir al-Jailani diucapkan oleh lelaki itu, Raja Jin itu pun turun dari kudanya dan terus mengucup bumi. Kemudian Raja Jin itu duduk di atas bumi, disertai dengan seluruh anggota rombongannya. Sesudah itu, Raja Jin itu bertanya masalah lelaki itu. Lelaki itu pun menceritakan kisah anak daranya yang telah diculik oleh seorang jin. Setelah mendengar cerita itu, Raja Jin itu pun memerintahkan agar dicari si jin yang bersalah itu. Beberapa waktu kemudian telah dibawa ke hadapan Raja Jin seorang jin lelaki dari negara Cina bersama-sama dengan anak dara manusia yang telah diculiknya. Raja Jin itu bertanya, "Kenapa engkau sambar anak dara manusia ini? Tidakkah kamu tahu bahwa dia ini berada di bawah naungan Al-Qutub?" Jin lelaki dari negara Cina itu pun mengatakan bahwa ia telah jatuh birahi dengan anak dara manusia itu. Raja Jin itu pun memerintahkan agar dipulangkan perawan itu kepada bapaknya, dan jin dari negara Cina itu pun telah dikenakan hukuman pancung kepala. Lelaki itu mengatakan rasa takjubnya dengan segala perbuatan Raja Jin itu yang sangat patuh kepada Syekh Abdul Qadir al-Jailani. Lelaki itu bertanya kepada Raja Jin, "Mengapa malam ini Anda sudi menampakkan diri kepadaku? Apakah karena melaksanakan perintah dari Syekh Abdul Qadir al-Jailani? Saat ini beliau tengah mengawasi jin-jin yang berbuat durhaka di antara kami dari rumah beliau," jawab sang Raja Jin. Mereka berlarian menuju tempat tinggal mereka masing-masing lantaran takut kepada beliau. Sesungguhnya wali kutub itu diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membimbing manusia dan membimbing jin sekaligus. Sayyid Abu Muhammad Abdul Qadir Jailani, ayahnya bernama Abu Soleh Jangki Dausat, putra Abdullah, putra Yahya Az-Zahid, putra Muhammad, putra Daud, putra Musa As-Sani, putra Musa Al-Jun, putra Abdullah Al-Mahdi, putra Hasan Al-Musanna, cucu Nabi Muhammad SAW, putra Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sayyid Abdul Qadir al-Jailani, ibunya bernama Ummul Khair Ummatul Jabbar Fatimah, putra Sayyid Muhammad, putra Abdullah As-Summi'i, putra Abi Jamaluddin As-Sayyid Muhammad, putra Al-Imam Sayyid Mahmud bin Thohir, putra Al-Imam Abi Ato, putra Sayyid Abdullah Al-Imam Sayyid Kamaluddin Isa, putra Imam Abi Al-Audid Muhammad Al-Jawad, putra Ali Ridho Imam Abi Musa Al-Qadim, putra Ja'far Shodiq, putra Imam Muhammad Al-Baqir, putra Imam Zainal Abidin, putra Abi Abdillah Al-Husain, putra Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Dengan demikian, Syekh Abdul Qadir al-Jailani adalah Hasani dan sekaligus Husaini, yakni keturunan Sayyidina Hasan dan keturunan Sayyidina Husain. Sayyid Abu Muhammad Abdul Qadir Jailani dilahirkan di Naif, Jailani, Irak pada tanggal 1 bulan Ramadan tahun 470 Hijriah bertepatan dengan 1077 Masehi. Beliau wafat pada tanggal 11 Rabiul Akhir tahun 561 Hijriah
bertepatan dengan 1166 Masehi. Pada usia 91 tahun, beliau dikebumikan di Baghdad, Irak. Ayah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yaitu Abi Sholih Musa Jangki pada malam hari bermimpi dikunjungi Rasulullah SAW diiringi para sahabat dan imam mujtahidin serta para wali. Rasulullah bersabda kepada Abi Sholih Musa Jangki, "Wahai Abi Sholih, kamu akan diberi putra oleh Allah. Putramu bakal mendapat pangkat kedudukan yang tinggi di atas pangkat kewalian sebagaimana kedudukanku di atas pangkat kenabian, dan anakmu ini termasuk anakku juga, kesayanganku dan kesayangan Allah." Setelah kunjungan Rasulullah SAW, para nabi datang menghibur ayah Syekh Abdul Qadir. "Nanti kamu akan mempunyai putra dan akan menjadi Sultanul Aulia, pemimpin para wali. Seluruh wali selain Imam Maksum semuanya di bawah pimpinan putramu." Syekh Abdul Qadir sejak dilahirkan menolak untuk menyusu, baru menyusu setelah berbuka puasa. Di belakang pundak Syekh Abdul Qadir tampak telapak kaki Rasulullah SAW dikala pundaknya dijadikan tangga untuk diinjak waktu Rasulullah akan menunggang buruk pada malam Mi'raj. Pada malam dilahirkan, Syekh Abdul Qadir diliputi cahaya sehingga tidak seorang pun yang mampu melihatnya. Sedang usia ibunya waktu melahirkan, ia berusia 60 tahun. Ini juga sesuatu hal yang luar biasa. Syekh Abdul Qadir dalam menuntut ilmu berusaha mencari guru-guru yang sudah pakar dalam ilmunya. Beliau mempelajari serta memperdalam bermacam-macam disiplin ilmu, diantaranya disiplin ilmu syariah. Seluruh gurunya mengungkapkan tentang kecerdasan Syekh Abdul Qadir. Beliau belajar ilmu fikih dari Abil Wafa Ali bin Aqil, dari Abi Ali Khattab Al-Kauladiani dan Abi Husain Muhammad bin Qodi. Ditambahnya ilmu adab dari Abi Zakaria At-Tibrizi. Ilmu thariqah dipelajarinya dari Syekh Abi Khair Hamad bin Muslim bin Darawatid Dibbas. Sementara itu, beliau terus-menerus meraih pangkat yang sempurna. Berkat rahmat Allah yang Maha Esa sehingga beliau menduduki pangkat tertinggi. Dengan semangat juang yang tinggi, disertai kebulatan tekad yang kuat, beliau berusaha mengekang serta mengendalikan hawa nafsu keinginannya. Beliau berkholwat di Irak atau menyendiri di Irak 20 tahun lamanya dan tidak berjumpa dengan siapapun. Akhlak pribadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sangat takwa disebabkan sangat takutnya kepada Allah. Hatinya luluh, air matanya bercucuran, doa permohonannya diterima Allah. Beliau seorang dermawan berjiwa sosial, jauh dari perilaku buruk dan selalu dekat dengan kebaikan, berani dan kokoh dalam mempertahankan hak, selalu gigih dan tegar dalam menghadapi kemungkaran. Beliau pantang sekali menolak orang yang meminta-minta, walau yang diminta pakaian yang sedang beliau pakai. Sifat dan watak beliau tidak marah karena hawa nafsu, tidak memberi pertolongan kalau bukan karena Allah. Beliau diwarisi akhlak Nabi Muhammad SAW, ketampanan wajahnya setampan Nabi Yusuf. Benarnya atau sidiknya dalam segala hal sama dengan benarnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Adilnya sama dengan keadilan Sayyidina Umar bin Khattab. Hilimnya dan kesabarannya adalah hilimnya Sayyidina Utsman bin Affan. Kegagahan dan keberaniannya berwatak keberanian Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Pakaian Syekh Abdul Qadir yaitu jubah dari bulu domba yang kasar. Di kepala beliau dililitkan sebuah kain. Dikala beliau berjalan, walaupun jalan yang dilaluinya banyak durinya, beliau jarang beralas kaki, tidak memakai terompah apalagi sepatu. Makanannya cukup hanya makan buah-buahan dan dedaunan. Dan kebiasaan beliau tidak tidur dan tidak minum air kecuali hanya sedikit saja. Dan pernah dalam waktu yang lama beliau tidak makan. Kemudian beliau berjumpa dengan seseorang yang memberikan sebuah pundi-pundi berisikan sejumlah uang dirham. Sebagai pemberian hormat kepada pemberinya, beliau mengambil sebagian uang tadi untuk membeli roti dan bubur. Kemudian duduklah beliau untuk memakannya. Tiba-tiba ada sepucuk surat yang tertulis demikian: "Sesungguhnya syahwat-syahwat itu adalah untuk hamba-hambaku yang lemah, untuk menunjang berbuat taat. Adapun orang-orang yang kuat itu seharusnya tidak punya syahwat atau keinginan." Maka setelah membaca surat tersebut beliau tidak jadi makan. Kemudian beliau mengambil sapu tangannya, terus meninggalkan makan roti dan bubur tadi. Lalu beliau menghadap kiblat serta sholat 2 rakaat. Setelah sholat beliau mengerti bahwa dirinya masih diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal itu merupakan ujian bagi beliau. Pada waktu Syekh Abdul Qadir memasuki negara Irak, beliau ditemani oleh Nabi Khidir alaihissalam. Pada waktu itu Syekh belum kenal bahwa itu Nabi Khidir alaihissalam.
Syekh Abdul Qadir dijanjikan oleh Nabi Khidir tidak diperbolehkan untuk mengingkari janji ini, sebab kalau ingkar janji bisa berpisah. Kemudian Nabi Khidir alaihissalam berkata, "Duduklah engkau di sini." Maka duduklah Syekh Abdul Qadir pada tempat yang ditunjukkan oleh Nabi Khidir alaihissalam selama 3 tahun. Setiap tahunnya Syekh dikunjungi oleh Nabi Khidir alaihissalam sambil berkata, "Janganlah kamu meninggalkan tempat ini sebelum aku datang kepadamu." Syekh Abu Abdillah Muhammad Al-Hirawi meriwayatkan bahwa saya berkhidmat menjadi mitra dan mendampingi Syekh Abdul Qadir selama 40 tahun lamanya. Selama itu, saya, yakni Syekh Abu Abdillah, menyaksikan beliau bila sholat subuh hanya dicukupkan dengan wudhu isya. Artinya beliau tidak batal wudhunya. Seusai sholat, lalu Syekh masuk kamar menyendiri sampai waktu sholat subuh. Para pejabat pemerintah banyak yang datang untuk bersilaturahmi. Tapi kalau datangnya malam hari tidak bisa bertemu dengan beliau, terpaksa mereka harus menunggu sampai waktu subuh. Pada suatu malam, saya mendampingi beliau. Sekejap mata pun saya tidak tidur. Saya menyaksikan sejak sore hari beliau melaksanakan sholat dan pada malam harinya dilanjutkan dengan dzikir. Lewat sepertiga malam, lalu beliau membaca Al-Muhitur Rabbu Syahidul Hasibul Fa'alul Khallaqul Khaliqul Bari'ul Musawwir. Tampak badannya bertambah kecil sampai mengecil lagi. Lalu badannya berubah menjadi besar dan bertambah besar. Lalu naik tinggi ke atas meninggi, bertambah tinggi lagi, sampai tidak tampak dari pemandangan. Sejurus kemudian beliau muncul lagi berdiri melakukan sholat dan pada waktu sujud sangat lama sekali. Demikianlah beliau mendirikan sholat semalaman suntuk. Dari 2/3 malam harinya, lalu beliau menghadap kiblat sambil membaca doa. Tiba-tiba terpancarlah sinar cahaya menyoroti arah beliau dan badannya diliputi sinar cahaya dan tidak henti-hentinya terdengar suara yang mengucapkan salam sampai terbit fajar. Diriwayatkan Syekh Abdul Qadir ditanya oleh seorang ikhwan, apakah pedoman dalam pandangan hidup itu beramal? Beliau menjawab, bagiku wajib untuk benar dan pantang untuk berdusta. Dalam kitab Bahjatul Asror diterangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 6 bulan Syawal tahun 521 Hijriah menjelang waktu duhur, saya melihat kedatangan Rasulullah SAW, kata Syekh Abdul Qadir, lalu beliau bersabda kepadaku, "Wahai anakku, mengapa kamu tidak segera memberikan pengajian pada jamaah pengajian itu?" Lalu Syekh Abdul Qadir mengemukakan alasannya, "Ya Rasulullah, bagaimana saya bisa memberikan pengajian sebagaimana diketahui bahwa saya ini orang ajam, non-Arab, sedangkan mereka para alim ulama Baghdad yang akan kuhadapi. Mereka sangat fasih berbahasa Arab." "Coba buka mulutmu," sabda Rasulullah SAW yang ditujukan kepada Syekh Abdul Qadir. Lalu saat itu pula aku membuka mulut. Kemudian diludahinya mulutku 7 kali oleh Rasulullah SAW. Sabda beliau, "Mulai sekarang silahkan kamu mengajar. Ajaklah mereka menuju Tuhanmu dengan jalan hikmat dan kebijaksanaan. Berikan nasihat dengan tuntunan dan tutur kata yang baik." Setelah itu, beliau menghilang dari pandanganku. Setelah kejadian itu, lalu aku melaksanakan sholat duhur. Tidak berapa lama kemudian, aku melihat orang-orang berdatangan dari beberapa arah. Mereka berbondong-bondong menuju madrasahku. Menghadapi kejadian ini, saya menjadi gugup. Badan terasa menggigil, dagu menggeletar, gigi gemeretak, hatiku berdebar-debar, dan anehnya lagi mulutku terasa terkunci dan tidak bisa berbicara. Menghadapi kebingungan ini, tiba-tiba terlihat Sayyidina Ali langsung berdiri di hadapanku sambil bertanya, "Mengapa kamu tidak segera mulai pengajian?" Dengan penuh khidmat, saya menjawab, "Saya menjadi kaku dan gugup, tidak bisa berbicara menghadapi orang banyak." Lalu beliau menyuruh padaku untuk membuka mulut. Setelah mulutku dibuka agak ternganga, lalu diludahinya 6 kali. Saya bertanya kepada beliau, "Mengapa tidak 7 kali?" Beliau menjawab, "Karena menghormati kepada yang lebih tinggi kedudukannya, yakni Rasulullah SAW." Setelah itu Sayyidina Ali menghilang lagi dari pandanganku. Sejurus kemudian badanku menjadi tidak kaku dan hatiku terasa lapang. Tidak ada sesuatu apapun yang mengganjal. Lalu saat itu pula pengajian dibuka dan dimulai dengan lancarnya. Pada pengajian pertama itu, saya mulai memberikan nasihat dengan pendahuluan pembahasan sebagai berikut. Pola pikirku diibaratkan para penyelam, menyelam ke dasar lautan hati untuk mencari mutiara ma'rifat. Setelah ku peroleh, lalu aku muncul ke permukaan tepi pantai lautan dada. Lalu para pialang melalui para penerjemah menawarkan dagangannya, dan mereka membeli dengan nilai ketaatan, ketakwaan yang baik.
Firman Allah dalam Al-Quran yang berbunyi, pelita itu dalam rumah-rumah yang sudah diizinkan Allah menghormatinya dan menyebut namanya dalam rumah itu serta bertasbih di dalamnya pagi dan petang. Al-Quran Surat An-Nur ayat 36. Syekh Abu Muhammad Al-Mufarraj meriwayatkan, pada waktu saya ikut hadir di majelis Syekh Abdul Qadir, 100 orang ulama Baghdad telah berkumpul, masing-masing membawa berbagai masalah untuk menguji Syekh. Lalu beliau menundukkan kepalanya, maka tampaklah oleh mereka cahaya laksana kilat keluar dari dada beliau. Kemudian cahaya itu menghampiri dada tiap para ulama tadi. Spontan mereka menjadi gemetar kebingungan dan nafas mereka naik turun. Lalu mereka berteriak dengan teriakan yang sama. Baju yang mereka pakai mereka robek-robek sendiri. Demikian pula sorban yang mereka pakai mereka lemparkan sendiri. Lalu mereka mendekati kursi Syekh dan dipegangnya kaki beliau. Lalu masing-masing bergiliran meletakkan kaki Syekh di atas kepala mereka. Pada saat itu suasana menjadi gaduh dan hiruk pikuk. Lalu Syekh Abdul Qadir memeluk dan mendekap para alim ulama itu seorang demi seseorang. Dan masalah yang akan dikemukakan mereka satu persatu dijawabnya dengan tepat dan jelas serta memuaskan. Mereka menjadi tercengang serta kagum atas kepintaran dan kehebatan Syekh dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadinya akan mereka tanyakan. Syekh Rashidin Al-Junaidi meriwayatkan, pada malam Mi'raj, malaikat datang menghadap Rasulullah SAW sambil membawa buruk. Tampak sekali kaki buruk itu bercahaya laksana bulan, dan paku kasut telapak kakinya bersinar seperti sinar bintang. Dikala buruk itu dihadapkan kepada Rasulullah SAW, ia tidak bisa diam dan kakinya bergoyang-goyang seperti sedang menari. Rasulullah SAW bertanya, mengapa kamu tidak diam? Apakah kamu menolak untuk kutunggangi? Buruk merunjuk sembah. Tidak, demi nyawa yang menjadi penebusnya, saya tidak menolak. Namun ada suatu permohonan. Nanti pada waktu Rasulullah SAW akan masuk surga, jangan menunggangi yang lain selain saya sendiri yang menjadi tunggangannya. Rasulullah SAW menjawab, baik, permintaanmu akan kukabulkan. Buruk masih mengajukan permohonannya. Ya Rasulullah, saya mohon agar tangan yang mulia memegang pundakku untuk tanda bukti nanti pada hari kiamat. Lalu dipegangnya pundak buruk itu oleh Rasulullah SAW karena gejolak rasa gembira sehingga jasad buruk itu tidak cukup untuk menampung ruhnya. Sehingga naiklah badannya membumbung tinggi ke atas setinggi 40 hasta tinggi badannya. Rasulullah berdiri sebentar melihat badan buruk itu menjadi naik ke atas sehingga terpaksa Rasulullah SAW mencari dan memerlukan tangga. Sementara itu, sekonyong-konyong datanglah ruh Ghausul A'zam Syekh Abdul Qadir Jailani mengulurkan pundaknya sambil berkata, silahkan pundakku diinjak untuk dijadikan tangga. Lalu Rasulullah memijakkan kaki beliau pada pundak Syekh Abdul Qadir, dan ruh itu mengantarkan telapak kaki Rasulullah SAW untuk menunggangi buruk. Di saat itu Rasulullah SAW bersabda, telapak kakiku menginjak pundakmu dan telapak kakimu nanti akan menginjak pundaknya para waliullah. Diriwayatkan dalam kitab Raudhatun Nadirin fi Manaqibi Syekh Abdul Qadir, pada masa periode ke-6 dari zaman Abi Ali Al-Hasan As-Sirri sampai pada masa kelahiran Syekh Abdul Qadir, tidak ada seorang alim ulama kecuali pada umumnya mereka membicarakan tentang keagungan pangkat kewalian Syekh dan akan menginjak pundak para waliullah. Para alim ulama itu menerima isi dari pengumuman tersebut, kecuali seorang wali dari kota Asfahan. Ia menolak isi dari pengumuman itu. Dengan adanya penolakan tentang kewalian Syekh, pada saat itu juga gugurlah ia dari pangkat kewalian. Hampir 300 tahun lagi Syekh Abdul Qadir akan lahir. Kedudukan pangkat kewaliannya sudah masyhur dikenal masyarakat. Dalam kitab Kanzil Ma'ani diriwayatkan bahwa Syekh Abdul Qadir pada waktu pertama kali beliau menerima pangkat kewaliannya, beliau diliputi dengan sifat jalaliyah Allah, sifat keagungan Allah, yakni sifat keperkasaan dan kesaktian. Oleh karena itu namanya menjadi sangat sakti. Kesaktiannya telah terbukti bagi orang yang menyebut nama Syekh Abdul Qadir dengan bersikap secara tidak sopan, menyebut nama beliau dengan tidak punya wudu, akan putus lehernya. Pada waktu berjumpa dengan Rasulullah SAW, Rasul pun berpesan, wahai Abdul Qadir, sikap perilakumu itu jangan kau lakukan lagi. Banyak yang menyebut nama Allah dan namaku, mereka tidak bersifat sopan. Setelah menerima amanat beliau, saat itu juga sikap perbuatan itu beliau tinggalkan. Banyak ulama Baghdad yang menghadap Syekh Abdul Qadir. Mereka mengharapkan agar beliau melepaskan sikap perbuatan itu, mengingat banyak yang menjadi korban dan merasa iba terhadap mereka. Syekh Abdul Qadir berkata,
Sesungguhnya hal ini bukanlah keinginan saya. Saya menerima sabda dari Allah yang isinya, kamu sudah mengagungkan namaku, namamu juga aku agungkan. Para alim ulama mengemukakan yang menjadi sebab nama Syekh Abdul Qadir itu sangat sakti karena beliau selalu membaca Saif Hizbul Yaman karangan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Diriwayatkan oleh guru-guru yang telah mendapatkan kehormatan, barang siapa yang menyebut nama Syekh Abdul Qadir dengan tidak berwudu, Allah akan menyempitkan rezekinya, dan barang siapa yang bernadar akan membaca hadiah bagi Syekh Abdul Qadir, harus segera dilaksanakan agar kelak jangan disebut orang yang menantang dan dikhawatirkan akan menerima kutukan. Barang siapa yang bersedekah makanan yang manis-manis pada malam Jumat, lalu dibagikan pada fakir miskin, dan sebelumnya membaca hadiah bertawasul dengan membaca Fatihah kepada Syekh Abdul Qadir, lalu dimohonkan karomah dan syafaatnya, insya Allah akan dihasilkan segala maksudnya dan akan mendapat pertolongan dari Allah. Barang siapa yang membaca Fatihah berhadiah kepada Syekh Abdul Qadir, bagi orang tersebut akan diberi kelapangan dan akan dikeluarkan dari segala kesulitan dunia dan akhirat. Barang siapa yang menyebut nama Syekh Abdul Qadir dengan mempunyai wudu, dengan keikhlasan serta mengagungkan dan menghormati kepada beliau, Allah akan melimpahkan kegembiraan pada hari itu baginya serta akan dilebur dosanya. Dalam kitab Asrarut Thalibin diriwayatkan bahwa Syekh Abdul Qadir pada waktu itu melewati suatu tempat. Beliau bertemu dengan seorang umat Islam sedang hangat bersilat lidah, berdebat dengan seorang umat Nasrani. Setelah beliau mengadakan penelitian dan pemeriksaan yang seksama, apa yang menjadi sebab sehingga terjadi perdebatan yang sengit itu, kata seorang Muslim, sebenarnya kami sedang membanggakan nabi kami masing-masing. Siapa di antara nabi kami yang paling baik? Dan saya berkata kepadanya, Nabi Muhammadlah nabi yang paling utama. Kata orang Nasrani, Nabi Isa lah yang paling sempurna. Syekh bertanya kepada orang Nasrani, apa yang menjadi dasar dan apa pula dalilnya kamu mengatakan bahwa Nabi Isa lah lebih sempurna dari nabi lainnya? Lalu orang Nasrani itu menjawab, Nabi Isa mempunyai keistimewaan, beliau menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Syekh Abdul Qadir melanjutkan lagi pertanyaannya, apakah kamu tahu aku ini bukan nabi? Aku hanya sekedar pengikut dan penganut agama Nabi Muhammad SAW. Kata orang Nasrani, ya benar saya tahu. Lebih jauh Syekh berkata lagi, kalau kiranya aku bisa menghidupkan kembali orang yang sudah mati, apakah kamu bersedia untuk percaya dan beriman kepada agama Nabi Muhammad SAW? Baik, saya mau beriman kepada agama Islam, jawab orang Nasrani itu. Kalau begitu, mari kita mencari kuburan. Setelah mereka menemukan sebuah kuburan dan kebetulan kuburan itu sudah tua, sudah berusia 500 tahun, lalu Syekh mengulangi lagi pertanyaannya. Nabi Isa kalau akan menghidupkan orang yang sudah mati bagaimana caranya? Orang Nasrani menjawab, beliau cukup mengucapkan kum biidnillah, bangunlah kamu dengan izin Allah. Nah sekarang kamu perhatikan dan dengarkan baik-baik. Kata Syekh, lalu beliau menghadap pada kuburan tadi sambil mengucapkan kum biidni, bangun kamu atas izinku. Mendengar ucapan itu orang Nasrani tercengang keheranan. Belum habis herannya, kuburan terbelah dua. Keluar mayat dari dalamnya. Mayat itu keluar sambil bernyanyi. Konon pada waktu hidupnya mayat itu seorang penyanyi. Menyaksikan peristiwa aneh tersebut, ketika itu juga orang Nasrani berubah keyakinannya dan beriman masuk agama Islam. Abu Abbas Ahmad Rifai meriwayatkan, ada seorang pelayan Syekh Abdul Qadir meninggal dunia. Kemudian istrinya datang menghadap beliau mengadukan halnya sambil menangis. Maka terbitlah belas kasihan dalam hati beliau karena ratapan tangis itu. Lalu pada sore harinya terbanglah beliau ke angkasa mengejar malaikat maut yang sedang ke langit membawa keranjang maknawi penuh berisi ruh-ruh manusia dan baru selesai tugasnya mencabut nyawa orang pada hari itu. Kemudian beliau meminta kepada malaikat maut supaya menyerahkan kepada beliau nyawa muridnya atau mengembalikan nyawa tersebut pada badannya semula. Permintaan itu ditolak oleh malaikat maut. Karena penolakan itu beliau merebut dan menarik keranjang maknawi, maka tumpahlah semua nyawa yang ada dalam keranjang. Nyawa-nyawa itu pun kembali ke jasadnya masing-masing. Menghadapi peristiwa ini, malaikat dengan segera mengadukan halnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya Allah, Engkau mengetahui tentang kekasihmu dan walimu Abdul Qadir. Allah bersabda, memang benar Abdul Qadir itu kekasihku, karena tadi nyawa pelayannya tidak kamu berikan. Akibatnya seluruh ruh itu lepas, dan sekarang kamu menyesal karena kamu tidak memberikannya.
Diriwayatkan, pada waktu Syekh Abdul Qadir sedang berkholwat selama 40 hari lamanya, beliau bermaksud dengan niat yang kuat yaitu tidak akan minum dan makan berupa makanan dunia, terkecuali kalau makanan itu turun dari langit, dan air untuk minum pada waktu berbuka puasa. Tinggal 20 hari lagi menuju hari yang ke-40, terbukalah langit-langit atap rumahnya. Dikala itu datang seorang laki-laki membawa wadah tempat buah-buahan yang dipegang dengan kedua belah tangannya yang berisikan aneka ragam buah-buahan yang langka adanya. Rupanya bagus serta mengagumkan mata, lalu dihidangkan kepada Syekh. Beliau berkata, "Ini makanan dari mana?" Sang pembawa tadi menjawab, "Ini dari alam malakut dan jamuan ini untuk Syekh." Syekh Abdul Qadir menjawab, "Jauhkan wadah itu dari pandanganku, karena emas dan perak diharamkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian wadah yang terbuat dari emas dan perak itu dibawa kembali. Pada waktu akan berbuka puasa, datang berkunjung malaikat sambil berkata, 'Wahai Abdul Qadir, ini jamuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disodorkan baki yang penuh diisi makanan.' Lalu beliau terima dan beliau makan bersama-sama dengan para pelayannya." Para ulama meriwayatkan pernah terjadi pada zaman Syekh Abdul Qadir telah berjangkit wabah penyakit taun atau kolera, sehingga ratusan ribu orang yang meninggal dunia. Berduyun-duyun masyarakat datang minta pertolongan kepada Syekh. Beliau mengumumkan kepada masyarakat, "Barang siapa yang memakan rerumputan yang tumbuh di sekitar madrasahku, Allah akan menyembuhkan penyakit yang diderita masyarakat." Karena terlalu banyak yang sakit dan rerumputan sebagai obat penangkal tidak cukup, malah sudah habis. Lalu Syekh mengumumkan lagi, "Barang siapa yang meminum air madrasahku akan disembuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Mendengar pengumuman itu, para penderita penyakit mereka beramai-ramai minum air yang ada di sekitar madrasah Syekh. Seketika itu juga mereka menjadi sembuh kembali, sehat walafiat. Penyakit taun yang mengganas segera lenyap. Diriwayatkan pada suatu hari Syekh Ahmad Kanji sedang mengambil air wudhu. Terlintas dalam hatinya bahwa tarekat Syekh Abdul Qadir itu lebih disukai daripada tarekat-tarekat lainnya. Gurunya yaitu Syekh Abi Ishaq Maghribi mengetahui pula apa yang terlintas dalam hati muridnya. Lalu beliau bertanya, "Apakah kamu mengetahui tentang kedudukan Syekh Abdul Qadir?" Dijawab oleh Syekh Ahmad Kanji, "Saya tidak tahu." Lalu gurunya menjelaskan, perlu diketahui bahwa Syekh Abdul Qadir itu memiliki 12 sifat-sifat kemuliaan. Kalau lautan dijadikan tintanya dan pepohonan dijadikan penanya, manusia, malaikat, dan jin sebagai penulisnya, maka tidak akan mampu menuliskan sifat-sifat jati diri yang dimiliki oleh beliau itu. Mendengar penjelasan dari gurunya itu, ia makin bertambah mahabbah kecintaannya kepada Syekh Abdul Qadir. Hatinya berbisik, "Salah satu harapanku, jangan dahulu aku meninggal sebelum aku mendalami dan mengamalkan thariqahnya." Kemudian dengan kemauan yang keras, berangkatlah ia menuju kota Baghdad. Setibanya di sebuah gunung di wilayah Ajmir, di bawah gunung mengalir sungai. Lalu ia mengambil air wudhu untuk bersembahyang serta beristirahat di tempat itu. Angin bertiup sepoi-sepoi basah mengipasi badan yang letih sehingga ia terlena dan tertidur dengan nyenyaknya. Di dalam keadaan tidur, ia bermimpi dikunjungi Syekh Abdul Qadir. Beliau membawa mahkota merah dan sorban hijau. Syekh Ahmad Kanji berdiri menghormati kedatangan beliau. "Mari ke sini lebih dekat lagi," kata beliau sambil mengenakan mahkota merah dan sorban hijau di atas kepala Syekh Ahmad Kanji dan berkata, "Wahai Ahmad Kanji, sekarang kamu sudah menjadi muridku dan menjadi anakku dan menjadi rijalullah, pahlawan Allah." Lalu beliau menghilang dan bangunlah Syekh Ahmad Kanji dari tidurnya. Mahkota dan sorban sudah melekat terpakai di atas kepalanya. Lalu ia bersujud syukur atas nikmat Allah yang telah diterimanya. Kemudian ia pulang kembali kepada gurunya sambil memperlihatkan mahkota merah dan sorban hijau hadiah pelantikan dari Syekh Abdul Qadir dan menceritakan tentang peristiwa yang telah dialaminya. Gurunya berkata, "Wahai Ahmad Kanji, mahkota dan sorban itu adalah suatu hirqah, kemuliaan dan keberkahan bagimu. Dan kamu sangat dikasihi Syekh Abdul Qadir. Sekarang berdirilah tegak dan kamu telah menjadi wali yang utama." Dengan mengharap keberkahannya, Syekh Abi Ishaq Maghribi memakai mahkota dan sorban itu di kepalanya, lalu diserahkan kembali kepada Syekh Ahmad Kanji. Syekh Ahmad Kanji pekerjaannya adalah mencari kayu bakar untuk memasak roti bagi fakir. Setelah mengenakan mahkota dari Syekh Abdul Qadir, gurunya berkata, "Sekarang engkau tidak layak mencari kayu bakar, sebab kepalamu telah dimahkotai dengan mahkota yang mulia.
Lalu Syekh Ahmad Kanji memohon izin dari gurunya untuk mencari kayu bakar. Ujar gurunya, "Ya, kalau kamu ngotot silahkan saja." Ia pun berangkat ke gunung mengumpulkan kayu bakar dan diikat. Waktu akan diangkat ke kepalanya, kayu bakar itu melayang di atas kepala Syekh Ahmad Kanji kira-kira sehasta dari kepalanya. Lantas Syekh Ahmad Kanji pulang kepada gurunya. Ikatan kayu bakar terus melayang mengikuti Syekh Ahmad. Setibanya di tempat gurunya, yaitu Syekh Abi Ishaq Maghribi, gurunya berkata, "Nah, Syekh Ahmad, tadi kataku bagaimana? Kepalamu tidak pantas dipakai membawa kayu bakar, sebab sudah ditempati mahkota dan sorban yang mulia. Sejak kini, sudahlah jangan mencari kayu bakar lagi. Engkau oleh Sayyid Abdul Qadir sudah ditunjukkan dalam pangkat Rijalullah." Di dalam kitab Bahjatul Asror diriwayatkan bahwa Syekh Abdul Qadir pernah berkata, "Aku diberi sebuah buku luasnya sepanjang mata memandang untuk menuliskan dan mencatat nama-nama muridku sampai hari kiamat. Semua jumlah catatan murid dan ikhwanku itu telah Allah berikan padaku dan telah menjadi milikku. Aku pernah bertanya kepada malaikat Malik penjaga pintu neraka, 'Apakah ada padamu murid ataupun ikhwanku?' Malaikat Malik menjawab, 'Tidak ada dalam neraka.' Syekh berkata, 'Aku bersumpah demi zat kemuliaan dan keagungan Tuhan. Sesungguhnya tanganku terhadap murid-muridku seperti langit menutupi bumi. Andaikan murid-muridku itu buruk dan salah, maka akulah yang baik dan benar. Dan aku bersumpah demi zat kemuliaan dan keagungan Tuhan, dua telapak kakiku tidak akan bergeser setapak pun di hadapan Tuhan, terkecuali sudah mendapat keputusan bahwa aku bersama murid-muridku berangkat masuk surga.' Lebih lanjut beliau berkata, 'Senantiasa tanganku ini tidak akan lepas dari kepala murid-muridku, walaupun aku sedang berada di timur dan muridku berada di barat. Lalu muridku itu terlihat dan tersingkap auratnya, maka tanganku akan segera menutupinya. Demi zat kemuliaan dan keagungan Tuhan, pada hari kiamat nanti aku akan berdiri tegak di hadapan pintu gerbang neraka. Sekali lagi aku tidak akan bergeser dan berdiri tegak sebelum semua muridku sudah masuk ke surga. Karena Allah yang Maha Kuasa telah menjanjikan padaku bahwa murid-muridku tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Barang siapa yang berguru serta cinta atau mahabbah padaku, pasti aku menghadap, menaruh perhatian padanya. Dan malaikat mungkar nakir telah berjanji padaku bahwa mereka tidak akan menakut-nakuti atau menimbulkan rasa kaget terkejut pada murid-muridku." Syekh Arif Abu Muhammad Syawir As-Sibti berkata, "Pada suatu hari saya berangkat menuju Baghdad berziarah kepada Syekh Abdul Qadir. Lalu saya membantu beliau beberapa hari lamanya. Pada waktu saya akan pulang, lebih dahulu saya menghadap guruku Syekh untuk memohon diri. Beliau berkata padaku, 'Silahkan kamu pergi. Aku doakan semoga kamu selamat di perjalanan dan selamat sampai di tempat tujuan.' Kemudian beliau mengulurkan tangannya menyuruh padaku supaya jari tangannya dihisap. Lalu kuhisap jari tangan beliau itu. Beliau berwasiat kepadaku agar nanti di perjalanan jangan meminta-minta. Setelah saya pamit, berangkatlah saya menuju Mesir. Berkat karomah Syekh di perjalanan, saya tidak pernah merasa lapar atau haus, juga tidak mengurangi kekuatan fisik. Dengan selamat tidak kurang suatu apapun sampailah saya di kampung halaman." Pada waktu Syekh Abdul Qadir menerima sabda Rasulullah SAW bahwa telapak kaki beliau bakal memijak pundak-pundak para waliullah, sabda Rasulullah itu diumumkan dan disebarkan kepada seluruh para wali, baik yang hadir maupun yang tidak hadir. Mendengar pengumuman itu, mereka para waliullah menghadap Syekh dan mereka meletakkan kaki beliau di atas pundaknya masing-masing karena menghormati dan mengagungkannya, kecuali seorang wali yang namanya Syekh Son'ani. Ia berkata, "Saya juga cinta, mahabbah kepada Syekh, tetapi untuk diinjak pundakku nanti dulu dan rasanya tidak perlu." Ucapan Syekh Son'ani itu terdengar oleh Syekh dan beliau berkata, "Telapak kakiku akan menginjak pundaknya si penggembala babi." Tidak berapa lama kemudian, Syekh Son'ani berangkat berziarah menuju kota Mekah diiringi sampai ratusan santri-santrinya. Takdir tidak bisa ditolak, demikianlah ketentuan Tuhan yang Maha Kuasa berlaku bagi hambanya. Pada waktu Syekh Son'ani berjalan melewati sebuah kampung yang penduduknya mayoritas penganut agama Nasrani, kebetulan ia melihat sebuah kedai. Penjual warung itu seorang perempuan beragama Nasrani penjual minuman keras. Keistimewaan perempuan itu pandai menarik para pembeli karena wajahnya cantik tiada bandingnya, badannya mulus dan mantap, mendebarkan hati para pemuda. Konon tiada seorang lelaki pun yang tidak terpikat olehnya. Demikian pula Syekh Son'ani.
Melihat kecantikan perempuan itu, terpesona sehingga luluh hatinya. Hilang rasa malu pada dirinya, wibawanya jatuh di hadapan santri-santri pengiringnya, sehingga dengan senang hati ia rela menyerahkan dirinya untuk menjadi pelayan perempuan itu. Dengan sukarela serta sungguh-sungguh ia mau bekerja, dan pekerjaan apapun ia kerjakan demi untuk menyenangkan perempuan cantik itu. Pada suatu hari, perempuan itu menyuruh Syekh Son'ani menggembalakan babi piaraannya, memangku anak babi yang masih kecil agar jangan sampai terinjak induknya. Ia tidak merasa hina disuruh menggembala babi itu, malah merasa bangga dan gembira diperintah kekasihnya itu. Melihat kejadian itu, seluruh santri-santri pengiringnya itu mereka pulang meninggalkan gurunya, karena secara mencolok Syekh Son'ani, gurunya itu telah mencemarkan dan menodai agama. Yang masih tinggal 2 orang, yaitu Syekh Fariduddin dan Syekh Mahmud Maghribi. Kedua santri itu berunding mencari jalan pemecah musibah yang menimpa pada gurunya. Hasil perumusannya, mereka berpendapat bahwa musibah ini harus diperbaiki dari sumbernya dan ditelusuri sebab akibatnya. Kemungkinan karena tidak adanya loyalitas murid terhadap gurunya dan kata bertuah yang dikatakan Syekh Abdul Qadir kepada Syekh Son'ani. Maka untuk hal ini saya akan menghadap yang mulia Syekh. Kata Syekh Fariduddin, kamu Syekh Mahmud tinggal di sini. Kemudian Syekh Fariduddin berangkat menuju kota Baghdad. Setibanya di kota itu, lalu ia mencari pekerjaan berat dan hina. Akhirnya terpaksa pekerjaan itu diterima dan dikerjakan, yaitu membuang kotoran dari kakus. Pada suatu hari Syekh mengetahui dan menyaksikan Syekh Fariduddin sedang bekerja berat, yaitu sedang menjunjung wadah yang penuh dengan kotoran, dan pada saat itu turunlah hujan dengan derasnya, sehingga wadah kotoran itu penuh dengan air hujan melimpah dan membasahi badan Syekh Fariduddin. Memperhatikan beban berat yang dipikul Syekh Fariduddin, Syekh Abdul Qadir merasa iba hatinya. Lalu beliau memanggil Syekh Fariduddin dan menanyakan namanya. Setelah Syekh Fariduddin memperkenalkan diri dan ia juga teman Syekh Son'ani, Syekh bertanya lagi, kamu sebenarnya mau apa dan silahkan mau minta apa? Dijawab oleh Syekh Fariduddin, kiranya yang bertanya lebih arif bijaksana, lebih mengetahui maksud saya sebenarnya. Syekh Abdul Qadir berkata, kamu mendapat makom, yakni kedudukan yang lebih tinggi dan juga gurumu kuampuni. Kata Syekh Fariduddin, tidak ada kedudukan yang lebih tinggi selain diampuni dosa guruku. Kata Syekh Abdul Qadir, memang benar gurumu telah kuampuni karena kedudukanmu itu. Bertepatan dengan saat memberi ampun, detik itu pula Syekh Son'ani siuman sadar kembali dari kelalaiannya. Lalu ia membaca istighfar, dan ketika itu juga hatinya menjadi berubah tertanam dan berkembang perasaan cinta, rindu, mahabbah kepada Syekh Abdul Qadir. Dan segera ia berangkat menuju kota Baghdad dengan kebulatan tekad yang kuat akan bertobat kepada Syekh. Demikian pula tidak kurang pentingnya perempuan cantik yang beragama Nasrani itu dan juga kekasih Syekh Son'ani ikut terbawa bersama Syekh Son'ani berziarah dengan keyakinan yang kuat akan masuk agama Islam, berikrar di hadapan Syekh Abdul Qadir. Diriwayatkan Raja Baghdad yang bernama Yusuf bin Abi Mudaffar memberi hadiah kepada Syekh Abdul Qadir berupa 10 pundi-pundi uang yang diantarkan oleh 10 kawula pengawalnya. Namun hadiah itu tidak diterima Syekh. Akhirnya raja itu sendiri terjun datang kepada Syekh sambil berkata, saya sengaja datang ke sini untuk memberi hadiah bagi Syekh berupa 10 pundi uang. Jangan sampai tidak diterima. Lalu Syekh mengambil 2 pundi sambil dipijit-pijit pundi uang itu dengan tangan beliau. Tiba-tiba terpancarlah darah dari pundi uang itu mengalir keluar. Syekh Abdul Qadir berkata, coba lihat pundi itu, isinya bukan uang, melainkan darah manusia melulu. Hasil dari pemerasan manusia terhadap manusia. Bagaimana mungkin saya harus menerima hadiah ini? Menyaksikan kejadian itu, sang raja merasa malu tersipu-sipu. Syekh berkata, dengan adanya peristiwa ini, demi zat keagungan Allah, kalau sekiranya nasab keturunannya, silsilahnya tidak sampai menyambung kepada Rasulullah SAW, pasti darah ini akan mengalir menjadi sungai, dan darah itu nantinya akan mengalir ke rumahnya. Diriwayatkan pada suatu hari, Raja Baghdad datang berkunjung ke rumah Syekh Abdul Qadir dengan maksud meminta karomah beliau untuk ketentraman hatinya. Syekh Abdul Qadir berkata, kiranya apa saja yang perlu saya bantu? Dijawab oleh sang raja, saya minta buah apel. Sedangkan pada waktu itu buah apel belum musimnya berbuah. Lalu tangan beliau diangkat ke atas, pada waktu diturunkan kembali tangannya menggenggam buah apel. Yang sebuah diberikan kepada raja dan yang sebelah lagi dibelah oleh beliau sendiri.
Pada waktu sang raja membelah dan mengupas apel, ternyata di dalamnya penuh dengan ulat-ulat yang menjijikkan. Lalu raja bertanya, "Mengapa buah apel ini penuh dengan belatung?" Syekh Abdul Qadir menjawab, "Ya, karena buah itu telah dipegang oleh tangan kotor kedurhakaan." Mendengar penjelasan dari Syekh, raja terkejut lalu dibacanya istighfar. Kemudian ia bertobat di hadapan Syekh Abdul Qadir. Untuk perkembangan selanjutnya, Raja Baghdad itu menjadi mitra Syekh sampai ia mangkat. Syekh Abdul Qadir telah berwasiat kepada putranya yang bernama Abdul Razak. Beberapa wasiatnya diantaranya, "Wahai anakku, semoga Allah senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya bagimu dan segenap kaum muslimin. Wahai Ananda, ayah berwasiat bertakwalah kepada Allah. Pegang syarak dan laksanakan dengan sebaik-baiknya dan pelihara pula batas-batas agama. Ketahuilah bahwa torekatku dibangun berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Hendaknya kamu berjiwa bersih, dermawan, murah hati, dan suka memberi pertolongan kepada orang lain dengan jalan kebaikan. Kamu jangan bersikap tegar hati atau berlaku tidak sopan. Sebaiknya kamu bersikap sabar dan tabah menghadapi segala ujian dan cobaan, serta musibah yang dihadapimu. Hendaknya kamu bersikap suka mengampuni kesalahan orang lain, dan bersikap hormat pada sesama ikhwan dan semua fakir miskin. Jaga dan pelihara olehmu kehormatan guru-guru, dan berbuat baiklah jika kamu bertemu dengan orang lain. Beri nasihat yang baik bagi orang-orang besar tingkat kedudukannya, demikian pula bagi masyarakat kecil di bawahmu. Jangan dibiasakan suka berbantah-bantah dengan orang lain kecuali dalam masalah agama. Ketahuilah bahwa hakikat kemiskinan secara agama berupa ketidakbutuhan akan ciptaan, semisal diri. Tasawuf dicapai lewat kelaparan dan pantangan dari hal-hal yang disukai dan dihalalkan, dan pribadi yang bersikap tidak banyak bicara apalagi besar mulut. Jika kamu berhadapan dengan orang miskin, jangan berpintar diri, jangan dimulai dengan ilmu, sebab unjuk ilmu membuatnya tak senang, dan ia akan jauh darimu. Sebaliknya, hendaklah dimulai dengan kasih sayang, bersikap lembut, karena kelembutan membuatnya senang dan lebih dekat padamu. Tasawuf itu dibangun di atas kerangka landasan yang kokoh pada 8 hal, yakni kedermawanan, ridho atau pasrah merasa senang menghadapi kegetiran qada dan qadar, sabar, isyarah atau memberi petunjuk, mengembara atau melalang buana, berbusana wol atau bulu, pelintas rimba belantara atau rimbawan, dan fakir atau bersahaja sederhana. Kedelapan nilai moral itu telah dimiliki oleh kedermawanan Nabi Ibrahim alaihissalam, keridhaan kepasrahan Nabi Ishak alaihissalam, kesabaran Nabi Ayub alaihissalam, isyarahnya Nabi Zakaria alaihissalam, berlalang buana seperti Nabi Yusuf alaihissalam, berbusana wol seperti Nabi Yahya alaihissalam, rimbawannya Nabi Isa alaihissalam, dan kefakiran, kesederhanaan Nabi Muhammad SAW. Bila kamu berkumpul bersama-sama dengan orang kaya, perlihatkan kegagahan dan keberanianmu. Namun sebaliknya, perlihatkan kerendahan hati bila kamu berkumpul dan bergaul dengan orang miskin. Hendaknya kamu mengikhlaskan diri dalam setiap laku perbuatan dan kegiatan. Seharusnya bermudawamah dzikrullah, artinya tiada putus-putusnya mengingat Allah. Kamu jangan berprasangka buruk kepada Allah dalam segala situasi dan kondisi apapun. Demikian pula harus berserah diri kepada Allah dalam segala tindak perbuatan. Jangan menggantungkan diri kepada orang lain. Percayalah kepada kemampuan dirimu sendiri, baik terhadap keluarga maupun teman sejawat. Layani dan selalu perhatikan para fakir miskin, terutama dalam 3 hal, yakni pertama, bersikap tawadhu atau merendahkan diri. Kedua, berbudi pekerti yang baik dan mulia. Dan yang ketiga, kebeningan hati dan mengekang hawa nafsu agar kelak kamu menjadi hidup. Perhatikan olehmu bahwa yang paling dekat kepada Allah ialah orang yang berbudi pekerti yang luhur, dan amal yang paling utama ialah memelihara hati dari melirik kepada yang lain selain hanya kepada Allah saja. Bila kamu bergaul bersama orang miskin, berwasiatlah dengan jalan kebenaran dan kesabaran. Tentang masalah dunia, kiranya cukup bagimu 2 hal. Pertama, bergaul dengan orang miskin. Kedua, menghormati wali. Selain daripada Allah, segala sesuatu itu jangan dipandang cukup. Menyerang di bawahmu adalah pengecut. Berlagak gagah terhadap sesama adalah lemah. Dan berlaku sombong kepada orang yang lebih tinggi kedudukannya menunjukkan ketidaksopanan. Ketahuilah bahwa tasawuf dan fakir merupakan dui tunggal kebenaran yang hakiki.
bukan bercanda atau main-main. Oleh karena itu, jangan dicampur dengan bercanda. Sekianlah wasiat ayahanda padamu. Semoga Allah senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya padamu dan pada murid-muridku atau siapapun mendengar wasiat yang disampaikan ini. Semoga dapat mengamalkan dengan diiringi keagungan dan syafaat junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Dalam kitab Bahjatul Asrar, Syekh Abdul Qadir Jailani menerangkan, barang siapa yang bertawasul meminta pertolongan kepadaku dalam kesusahan hidup, akan dihilangkan kesusahan itu. Barang siapa memanggil namaku atau istighosah dalam kesulitan, akan diberi kegembiraan. Dan barang siapa yang bertawasul kepadaku untuk keperluan hidup, akan dihasilkan maksudnya. Barang siapa yang sholat sunnah hajat 2 rakaat, pada tiap rakaat setelah membaca Fatihah lalu membaca surat Ikhlas sebanyak 11 kali. Jadi dalam 2 rakaat itu sebanyak 22 kali surat Ikhlas. Setelah mengucapkan salam terakhir, lalu bersujud dan mengucapkan doa permohonan. Yang pertama, meminta diampuni dari segala dosa kesalahan. Yang kedua, mengucapkan rasa terima kasih atas nikmat yang telah diterima. Lalu yang ketiga, memohon semoga dihasilkan segala maksud atau cita-cita yang baik. Setelah usai berdoa, lalu berdiri menghadap ke kota Baghdad. Kalau di sini berarti menghadap ke arah barat daya. Lalu langkahkan kaki selangkah demi selangkah, dan pada setiap langkah disebut maksudnya dan disebut pula nama Syekh Abdul Qadir Jailani. Insya Allah akan dihasilkan maksudnya. Bacaan tiap langkah adalah, langkah yang pertama, Ya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani. Langkah yang kedua, Ya Sayyidi Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani. Langkah yang ketiga, Ya Maulana Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani. Langkah yang keempat, Ya Makhdum Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani. Langkah yang kelima, Ya Khawajah Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani. Langkah yang keenam, Ya Syah Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani. Langkah yang ketujuh, Ya Darrisa Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani. Langkah yang kedelapan, Ya Qutba Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Langkah yang kesembilan, Ya Sultan Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani. Langkah yang kesepuluh, Ya Ghawth Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani. Langkah yang ke-11, Ya Sayyidi Sadati Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani. Lalu ditutup dengan doa, Allahumma lakal kul, wa bikal kul, wa minkal kul, wa ilaikal kul, wa antal kul, wa kullul kul, birahmadika ya arhamar rahimi. Kemudian membaca, Ya Ubaidullah, aghithni biidnillah, wa ya Syaikhos Thaqalain, aghithni, wa amdidni fi qodoi hawaiji. Dalam praktek melangkah, hendaknya disesuaikan dengan situasi tempat. Sholat sunnah hajat ini sebaiknya dilaksanakan setiap malam sebelum tidur atau setelah sholat isya, yang diawali sholat li syukuril wudu atau sholat sunnah tohur, sholat sunnah mutlak, sholat sunnah istikharah, lalu sholat sunnah hajat seperti di atas. Menjelang akhir hayat Syekh Abdul Qadir, malaikat Israel datang mengunjungi Syekh di kala matahari akan terbenam keperaduannya. Malaikat Israel itu datang membawa surat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Syekh dengan alamat sebagai berikut. Yasilu hadal maktub min hadal muhib ilal mahbub. Yang artinya, surat ini dari Zat yang Maha Pengasih disampaikan kepada wali yang dikasihi. Kemudian surat tersebut diterima oleh putranya yang bernama Sayyid Abdul Wahab. Setelah diterima, masuklah dia bersama malaikat Israel. Sebelum surat dihaturkan kepada Syekh, beliau sudah mengerti bahwasanya beliau akan pindah ke alam uluwi, alam tinggi, yakni meninggal dunia. Syekh berkata kepada putra-putranya, jangan terlalu dekat, supaya menggeser agak jauh, karena lahiriahnya aku bersama-sama dengan kamu, sedang batiniahnya aku bersama dengan selain kamu, dan supaya diperluas ruang ini, karena hadir selain daripadamu, tunjukkan sopan santunmu. Siang dan malam harinya tak henti-hentinya beliau mengucapkan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ghafarallahu li walakum taballahu alayya wa alaikum, bismillah ghairi maudi'in. Dan membaca wadkhulu fi safil awal idzan aji'u ilaikum rifqan rifqan wa alaikumussalam aji'u alaikum, dan dibaca kifu atahul haqqu wa sakaratul mauti. Beliau berpesan, jangan ada yang menanyakan apapun kepadaku karena aku sedang bolak-balik dalam lautan ilmunya Allah. Lalu dibacakan ista'antu bila ilaha illallah subhanahu wa ta'ala wal muhyil ladzi la yakhshal fauta subhana man ta'azzaza bil qudrah wa qahara ibadahu bil maut la ilaha illallah subhanahu wa ta'ala wal muhyil ladzi la yakhshal fauta subhana man ta'azzaza bil qudrah
wa qaharu ibadahu bil maut, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ta'azzaza Allah, Allah, Allah. Terdengar suaranya nyaring, lalu suara lembut tidak terdengar lagi, dan meninggallah Ridwanullah anhu. Syekh wafat pada malam Senin ba'da Isya pada tanggal 11 Rabiul Akhir tahun 561 Hijriah, yakni 1166 Masehi, pada usia 91 tahun. Sholat jenazah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani diimami oleh putranya Abdul Wahab, yang kemudian diikuti oleh 49 anaknya dari 4 istri almarhum. Sholat jenazah juga dilakukan oleh khalayak ramai yang terdiri atas santri, pengikut, dan para sahabatnya. Jenazah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dimakamkan di serambi madrasahnya. Pintu madrasah tidak dibuka hingga siang hari, sementara masyarakat luas pergi bergegas untuk mengsolatkan dan mengziarahi makamnya. Demikianlah kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Apabila banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al-haqqu min rabbika falatakunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.